Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan pertama, saya sendiri Aina Erbinafisa, kedua, Anggun Ayu Prasetyo, ketiga, Bara Alvin Gafiki, keempat, Ila Wahyuning Tias, dan yang terakhir, Nida Hanifa. Di sini kami akan membawakan materi yang berjudul Penilaian Saham dan Obligasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian saham dan obligasi. Apa sih saham dan obligasi itu, dan apa perbedaannya? Saham adalah surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal. Saham juga dapat didefinisikan sebagai tanda kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham sendiri adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Sedangkan obligasi adalah sekuritas yang menunjukkan utang perusahaan yang mengeluarkan obligasi tersebut. Obligasi termasuk utang jangka panjang. Obligasi mempunyai nominal atau par, yaitu nilai yang tertera pada kertas obligasi tersebut sampai jatuh tempo. Pada tanggal tersebut, nilai par obligasi harus. Untuk perbedaan keduanya adalah, misal saat perusahaan menerbitkan saham, itu artinya mereka menjual sebagian kepemilikan kepada pihak lain. Sedangkan ketika perusahaan menerbitkan obligasi, itu artinya perusahaan menerbitkan hutang dan bagi yang memiliki obligasi berhak mendapatkan pembayaran kembali pokok hutang ditambah dengan bunga. Selanjutnya, penilaian saham. Saham merupakan aset finansial yang dapat dijadikan investasi. Penilaian saham dilakukan dengan tujuan untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau dijual akan memberikan tingkat return yang sesuai dengan return yang diharapkan. Pendekatan dalam penilaian saham yang pertama, arus kas investasi saham. Yang kedua adalah pendekatan dividen dengan pertumbuhan tetap. Yang ketiga adalah pertumbuhan dividen yang tidak tetap. Yang keempat adalah komponen tingkat keuntungan yang disyaratkan. Yang pertama yaitu arus kas investasi saham, yaitu perkiraan dividen kas pada waktu yang diinginkan dengan prediksi harga. Rumus dari arus kas investasi saham sudah tertera di video. Keterangannya, P0 sama dengan nilai atau harga sekarang saham, P1 sama dengan harga pada satu periode waktu yang akan datang, D1 sama dengan dividen kas yang dibayarkan pada akhir periode, R sama dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan pasar atas investasi tersebut. Dividen dengan pertumbuhan konstan. Rumus growing perpetuity sudah tertera di video, dan juga rumus pendekatan dividen growth model sudah tertera di video. Dengan beserta contoh soal sudah tertera di video. Pendekatan dividen dengan pertumbuhan tetap, yaitu pembayaran dividen setiap tahunnya selalu tetap. Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan dapat melakukan pembayaran dividen dengan stabil atau tetap. Untuk mengetahuinya, kita dapat menghitung dengan rumus seperti dalam video ini, di mana dividen kas yang dibayarkan dibagi dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan pasar atas investasi tersebut. Pertumbuhan dividen yang tidak tetap, yaitu pembayaran dividen kas dan pertumbuhan dividen bersifat fluktuasi setiap waktunya atau bersifat menunjukkan tanda-tanda naik atau turunnya harga setiap waktu. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui keadaan saham dari perusahaan apakah menguntungkan atau tidak. Untuk mengetahui hal tersebut, kita dapat membanding-bandingkan dengan rumus seperti yang tertera di dalam video ini. Contoh soal, suatu saham diperkirakan akan membayarkan dividen kas. Pada tahun ketiga, dividen yang dibayarkan mengalami tingkat pertumbuhan yang tetap sebesar 10% per tahun, dan keuntungan yang disyaratkan sebesar 15%. Berapakah nilai saham tersebut saat ini dan nilai total saham sebagai nilai-nilai sekarang dari dividen pada 3 tahun pertama ditambah dengan nilai sekarang harga saham pada tahun ketiga.
Dari hasil perhitungan dari contoh soal di dalam video ini, nilai saham sekarang adalah 4.346,99. Tingkat keuntungan yang disyaratkan yaitu besaran tingkat pengembalian yang diinginkan dari suatu investasi. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui besar keuntungan dari investasi perusahaan. Untuk mengetahui hal ini, kita dapat menghitungnya dengan rumus seperti dalam video ini, di mana dividen kas yang dibayarkan pada akhir periode dibagi dengan nilai saham saat ini ditambah growth. Contoh soal, berapa tingkat pengembalian yang diharapkan dari saham yang akan memberikan dividen sebesar Rp2.000 dan harga pasar saham tersebut adalah Rp20.000 dan dividen mempunyai tingkat pertumbuhan sebesar 6% per tahun. Dari hasil perhitungan di sini dapat diketahui bahwa tingkat keuntungan yang disyaratkan pasar atas investasi adalah sebesar 16%. Kemudian selanjutnya adalah penilaian obligasi. Nilai obligasi dan yields. Nilai obligasi yang dimaksud adalah besaran nilai yang dimiliki oleh sebuah obligasi yang mampu memberikan pendapatan pada masa yang akan datang. Sedangkan yield atau yield to maturity dapat didefinisikan sebagai tingkat bunga yang ditawarkan oleh pasar untuk membeli sebuah aset keuangan, atau tidak hanya terbatas pada obligasi semata, dengan tujuan untuk menukar uang saat ini dengan uang di masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya adalah istilah-istilah dalam obligasi. Istilah yang pertama yaitu obligasi atau bond yang disimbolkan B. Adalah surat hutang yang diterbitkan atau dijual oleh sebuah perusahaan atau pemerintah pada saat meminjam uang dari masyarakat untuk jangka waktu panjang. Nilai selanjutnya adalah nilai nominal atau par value atau face value yang disimbolkan F. Adalah jumlah pokok obligasi yang akan dibayar pada saat obligasi jatuh tempo. Selanjutnya adalah kupon atau C. Adalah nilai pembayaran bunga yang dinyatakan atas obligasi. Selanjutnya, tarif kupon atau coupon rate atau R adalah nilai kupon tahunan dibagi dengan nilai nominal obligasi. Tarif kupon ini setara dengan tingkat suku bunga untuk pinjaman di bank. Kemudian, tanggal jatuh tempo atau maturity date adalah tanggal tertentu yang digunakan untuk pembayaran pokok atau nilai nominal obligasi. Selanjutnya, hasil sampai jatuh tempo atau yield to maturity atau YTM adalah tingkat pengembalian atau hasil yang diharapkan pasar atas obligasi. Selanjutnya, saya Nida Hanifa akan melanjutkan presentasi dari ILA. Berikut adalah rumus dari nilai obligasi dengan keterangan F adalah nilai nominal obligasi, C adalah kupon yang dibayarkan setiap periode, T adalah jangka waktu sampai dengan jatuh tempo, dan R adalah suku bunga di pasar. Contoh soal, PT XL menerbitkan sebuah obligasi dengan jangka waktu jatuh tempo 10 tahun dengan nominal 10 juta, kupon yang dibayarkan setiap tahun adalah 500.000 dan bunga pasar besarannya sama dengan kupon rate yaitu 10%. Maka nilai obligasi tersebut adalah sebagai berikut, yaitu ada nilai sekarang dari nominal obligasi dan nilai sekarang anuitas dari kupon obligasi dengan perhitungan sesuai yang terlampir di slide. Selanjutnya adalah resiko suku bunga. Risiko suku bunga yang timbul dari obligasi diakibatkan dari fluktuasi suku bunga di pasar. Sensitivitas harga obligasi terhadap suku bunga ditentukan oleh dua hal, yaitu time to maturity dan besaran kupon rate. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Suatu obligasi bernominal 1 juta, kupon rate 10% dan jatuh tempo 1 tahun sampai dengan 30 tahun. Berapakah perubahan nilai obligasi jika suku bunga di pasar mengalami perubahan? Penyelesaiannya adalah sebagai berikut, yang sudah terlampir di slide. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.